CEO itu hanya berbaik hati membantu sepasang ibu dan anak perempuan di pedesaan yang tidak mampu berobat. Siapa sangka kebaikannya di kemudian hari malah menjadi malapetaka besar bagi dirinya sendiri. Karena wanita itu hamil di luar nikah. Anaknya tidak memiliki akta kelahiran. Demi memudahkan pengobatan anak itu, CEO untuk sementara waktu mencantumkan nama anak itu di kartu keluarganya. Namun tak disangka, setelah gadis itu tumbuh dewasa, dia salah mengira dirinya sebagai putri CEO. Demi memberikan putrinya keluarga yang utuh, sang ibu tidak pernah mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu. Selama 20 tahun, gadis itu selalu ingin bertemu dan mengakui ayahnya. Namun, sang ibu selalu beralasan bahwa CEO terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk mencegah mereka bertemu. Namun, pada hari itu, CEO membawa istrinya untuk pemeriksaan kehamilan, dan secara kebetulan bertemu dengan teman sekelas gadis itu. Saat CEO membantu di masa lalu, dia berfoto bersama ibu dan anak itu. Teman sekelasnya langsung mengenali CEO sebagai pria di foto itu. Itu benar-benar ayahku. Pantas saja ayahku tidak pernah pulang selama ini. Ternyata dia punya wanita lain. Ibuku bahkan selalu menutup-nutupi untuknya. Tas Hermes edisi terbatas. Mobil Bentley seharga 3 juta yuan. Aku dan ibuku ditinggalkan oleh ayah di rumah reyot ini. Menjalani kehidupan yang sulit selama lebih dari 20 tahun, menderita penghinaan dan tatapan merendahkan dari orang lain. Kenapa wanita ini bisa hidup mewah bersama ayahku? Gadis yang marah itu tidak sempat memberitahu ibunya, langsung bergegas ke rumah sakit untuk memberi pelajaran kepada wanita jahat itu. Pasangan CEO. Setelah 10 tahun lamanya program hamil, akhirnya hamil anak yang sudah lama mereka nanti-nantikan. Keduanya percaya bahwa ini adalah hadiah dari Tuhan. Tidak sia-sia mereka telah membantu begitu banyak keluarga miskin selama bertahun-tahun. Malam ini bertepatan dengan peringatan tahunan Yayasan Amal Perusahaan. CEO memutuskan untuk membiarkan istrinya berpidato di atas panggung. Dan pemandangan ini secara kebetulan dilihat oleh gadis serigala bermata putih yang bergegas datang. Melihat gerak-gerik mesra keduanya, gadis serigala bermata putih itu langsung saja ingin menghampiri mereka. Pada saat itu, teman sekelasnya buru-buru menariknya. Malam ini adalah jamuan makan malam Amal. Kamu akan mewakil siswa berprestasi untuk menerima penghargaan. Naiklah ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengungkap identitas asli wanita itu. Membuatnya benar-benar hancur. Malam harinya, istri CEO datang ke acara makan malam Amal sesuai janji. CEO untuk menyiapkan kue kejutan bagi istrinya, beralasan ada urusan lalu pergi ke dapur hotel. Begitu istri CEO tiba di jamuan makan malam, orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik tentangnya. Ternyata, untuk merusak reputasi istri CEO, gadis serigala bermata putih itu telah mengirim kisahnya ke grup orang-orang yang disponsori. Orang-orang yang duduk di bawah panggung, semuanya adalah mantan siswa miskin yang pernah disponsori oleh istri CEO. Tapi sekarang, mereka tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Salah mengira dermawan sebagai orang jahat. Diperkenalkan oleh pembawa acara. Istri CEO dengan senang hati naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan kepada gadis serigala bermata putih itu. Namun tak disangka, gadis serigala bermata putih itu tidak berkata apa-apa, langsung menamparnya. Di bawah tatapan terkejut istri CEO, gadis serigala bermata putih itu menceritakan kisahnya sambil menangis. Selama bertahun-tahun ini, dia dan ibunya harus hidup hemat dan bekerja keras di mana-mana. Tetapi ayahnya malah meninggalkan mereka berdua, mencari wanita lain di luar. Dan wanita itu tidak lain adalah wanita yang berdiri di sini untuk memberikan penghargaan. Hari ini, gadis serigala bermata putih itu tidak hanya ingin mengungkap identitas asli wanita itu di depan umum, tetapi juga ingin merebut kembali semua yang menjadi haknya. Istri CEO menyadari bahwa gadis serigala bermata putih itu telah salah paham, jadi dia ingin memanggil suaminya untuk menjelaskan. Tapi gadis serigala bermata putih itu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Langsung dengan kasar menjatuhkan ponselnya, untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Gadis serigala bermata putih itu langsung mengeluarkan foto keluarga bertiga. Istri CEO terkejut melihatnya, karena di tahun itu, dia dan suaminya pernah berfoto bersama dengan ibu dan anak perempuan itu. Tapi di foto ini, istri CEO dipotong. Saat keduanya sedang berdebat, ibu gadis serigala bermata putih itu tiba-tiba datang. Istri CEO dengan marah bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi tak disangka wanita tua itu, demi melindungi putrinya dan harga dirinya yang menyedihkan, sama sekali tidak menyebutkan kebenaran tentang bantuan di masa lalu. Untuk mendapatkan simpati orang-orang di sekitarnya, dia berlutut di depan istri CEO, memohon padanya, memaafkan putrinya. Istri CEO, karena marah, langsung mendorong ibu gadis serigala bermata putih itu hingga terjatuh. Melihat ibunya dipukul, gadis serigala bermata putih itu sangat marah. Dia berteriak. Para siswa yang disponsori segera mengerumuninya. Mereka tidak hanya memotong rambut istri CEO, dia bahkan ingin menelanjangi istriku di depan umum. Ibu Bai Yanlang takut akan terjadi pembunuhan, segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggil ambulans. Tapi Bai Yanlang melihat itu dan dengan keras memarahi ibunya. Saat ini,
Wanita itu sedang hamil. Bai Yanlang sama sekali tidak mengizinkan anak wanita ini merebut harta ayahnya untuk mendapatkan kembali semua yang menjadi miliknya. Bai Yanlang langsung mengangkat kursi, berniat untuk memukul perut wanita itu dan membunuh bayinya. Tepat pada saat kritis ini, CEO itu mendorong kereta kue masuk ke ruang pesta. Aneh. Di mana Bailin? Ayah. Kenapa kau baru datang sekarang? Ayah. Siapa ayahmu? Aku tidak mengenalmu. Aneh. Bukankah dia bilang dia, putri CEO Luo? Kenapa CEO Luo tidak mengenalnya? Aku Tian Tian. Kau masih ingat aku? Tian Tian. Luo. Tian Tian. Tentu saja aku masih mengingatmu. Di mana Bailin? Apa kalian melihatnya? Aneh. Seharusnya dia duduk di sini. Tidak adakah yang melihatnya? Siapa Bailin? Kami tidak mengenalnya. Belum pernah bertemu. Cari dia. Tian Tian. Ayahmu datang. Gawat. Aku tidak boleh membiarkan ayahku melihat penampilan menyedihkan wanita ini. Kalau tidak, dia pasti akan melindunginya. Huzi. Xiniyue, cepat. Temukan tempat untuk menyembunyikannya. Halo. Nomor yang Anda tuju, sementara tidak dapat dihubungi. Aneh. Kenapa dimatikan? Ayah. Sebenarnya siapa yang kau cari? Oh, wanita itu. Tadi sepertinya ada seorang wanita mengenakan pakaian putih. Kemari. Lepaskan aku. Asisten Qi, pergi dan lihat di luar toilet. Baik. Wow. Kue yang cantik. Ayah. Ini yang kau siapkan untukku. Coba kulihat. Ini bukan untukmu. Ini untuk Bailin. Lepaskan aku. Apa? Kau menyiapkan kue untuk wanita itu. Lepaskan aku. Apa katamu? CEO Luo. Anda salah dengar. Tian Tian. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak mengatakan apa-apa. Lepaskan aku. Ayah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Kemarilah. Itu. Aku ingin memanfaatkan kesempatan sebelum pesta ulang tahun dimulai. Berfoto bersamamu dan ibu. Berfoto bersama. Ah, benar. Ah, benar. Selain ibuku, kau adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Orang yang paling penting. Jika bukan karenamu, aku tidak akan lahir ke dunia ini. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi, fotoku bersamamu hanya ada satu yang diambil saat aku baru lahir. Jadi, aku ingin menambahkan sesuatu ke dalam kenangan kita, sedikit warna. Apakah ini caranya berterima kasih karena aku telah mengadopsinya? Baiklah. Kalau begitu, tunggu Bibi Bailin. Kembali lalu kita foto bersama. Ya, dia juga sudah menyiapkan untukmu hadiah istimewa. Dia pantas berfoto bersama kita. Diam. Apa? Berfoto, berfoto. Tidak apa-apa. Ayah, berfoto. Ini. Cek. Cek 500.000. Bukankah kalian bilang, belum pernah bertemu Bailin? Kenapa ceknya bisa di sini? Aku juga tidak tahu. Mungkin dia menghilangkannya. Tapi ayah, kenapa ayah memberinya uang sebanyak ini? Tidak mungkin. Bailin pasti tidak akan menghilangkan cek ini. Yang Bailin siapkan untukmu malam ini, dana wirausaha. Kalian sudah bertemu, kan? Benar, kan? Dia di mana? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu bilang apa? Ini diberikan Bailin padaku. Ini mustahil. Lepaskan aku. Ada masalah. Jika ini benar-benar Bailin yang berikan padaku, bukankah aku sudah diam? Jelas-jelas kalian sudah bertemu Bailin. Kenapa harus bohong? Dia di mana? Lepaskan aku, Tuan Luo. Meskipun aku orang luar, tapi sebagai sahabat Tian Tian, aku harus menanyakan sesuatu padamu untuknya. Kenapa?
Kamu bersikeras membiarkan wanita lain memberi Tian-Tian uang. Kamu tidak tahu, kenapa? Apa kamu tahu kalau melakukan ini tidak adil untuk Tian-Tian? Uang ini adalah haknya. Sekarang dia malah berterima kasih pada wanita lain. Kenapa? Wanita mana? Wanita ini terlalu berisik. Kita harus menyeretnya masuk. Baik, lepaskan aku. Tuan Luo, jangan salah paham. Maksud wanita muda ini adalah, dia bilang, awalnya Anda ingin membantu Tian-Tian, tapi, tidak perlu melalui tangan orang ketiga. Bibi, Anda adalah istri sah. Anda harus memiliki kewibawaan dan karisma sebagai istri sah. CEO Luo, bagaimanapun juga, Anda adalah orang terpandang di Linsi. Bagaimana bisa meninggalkan keluarga, hanya mementingkan bermesraan dengan wanita lain? Benar. CEO Luo, Anda telah berubah hati, bahkan meninggalkan istri dan anak. Kami benar-benar tidak bisa setuju. Menurutku, Anda sebaiknya memutuskan hubungan dengan wanita itu secepatnya, dan kembali ke keluarga sesegera mungkin. Benar, betul. Bukan. Kalian bicara banyak sekali. Aku tidak mengerti sama sekali. Perempuan apa? Bukankah Bailin wanita simpananmu? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa ada pipa baja di sini? Siapa di dalam? Tuan Luo, Anda salah dengar. Tidak ada apa-apa di dalam. Siapa kalian? Apa yang sedang kalian lakukan? Kita semua adalah anak-anak yang dibantu oleh Yayasan Amal. Hari ini kita datang untuk membantu Yayasan Amal menyiapkan makan malam. Benar. Untuk berterima kasih kepada grup King Yang dan Yayasan Amal Suan-Suan, kami menyiapkan kejutan. Ini masih dalam persiapan. Begitu ya? Oh begitu. Begitu. Betul. 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 CEO Luo. CEO Luo. Ada apa? CEO Luo, saya baru saja memeriksa rekaman CCTV di sini. Setelah CEO Bai memasuki ruang perjamuan, tidak keluar. Dengan kata lain, CEO Bai sama sekali tidak pernah pergi ruang perjamuan ini. Di mana Bailin? Di mana kalian menyembunyikannya? Katakan. Aku tidak tahu. Tidak mau bicara. Ya, jika terjadi sesuatu pada Bailin hari ini, kalian semua yang ada di sini harus ikut terkubur bersamanya. Ayah, kau di depan aku dan ibuku, sengaja membelanya di sini. Seorang wanita, kau seharusnya memberiku dan ibuku sebuah penjelasan. Kau adalah orang terkaya di kota Lin, CEO Grup King Yang. Merawat wanita di luar tidak apa-apa, tetapi membiarkan putrimu sendiri menjalani kehidupan dengan disubsidi sejak kecil. Kau seperti ini, tidak adil bagi Tian-Tian dan CEO Grup King Yang kita adalah Bailin, CEO Bai, dan lagi, tadi kau bilang siapa yang jadi wanita simpanan. Lihat baik-baik. CEO Bai dan CEO Luo kami dilindungi oleh hukum. Suami istri yang sah. Apa? Bagaimana mungkin? Ayah, aku putrimu. Apakah aku anak haram? Kau menganggapku sebagai putri kandungmu, jadi kau merasa ibuku, Qin Rui, adalah istri sah. Dan Bailin adalah wanita simpanan. Biar kukatakan padamu, aku tidak ada hubungan apapun denganmu. Ibumu melahirkanmu di luar nikah, tidak bisa mendaftarkanmu di kartu keluarganya. Aku hanya membantumu, mendaftarkanmu di kartu keluarganya saja. Kau bukan putriku. Cepat kemasi kotaknya, cepat dorong keluar, jangan sampai CEO Luo melihatnya. Ini tidak mungkin. Ibu, dia bohong, kan? Bagaimana mungkin aku anak angkat? Katakan padaku. Tian-Tian, maafkan ibu, ini semua salah ibu. Tuan Luo, dia bukan ayahmu. Kau hanyalah putri angkatnya. Tuan Luo mengadopsimu. Itu juga untuk menyelamatkan hidupmu. Ibu tidak tega melihatmu bersedih karena tidak memiliki ayah. Jadi maafkan ibumu. 20 tahun ini, setiap hari kamu mengoceh di telingaku, mengatakan bahwa Luo Jing adalah ayahmu. Kamu bilang dia sangat luar biasa. Sekarang kamu mengatakan semua ini padaku. Aku tidak percaya. Kalian semua berkomplot, menipuku, kan? Pak Luo, ini adalah kalung CEO. Benar. Ini milik Bailin. Di dalamnya ada foto putri kita, Suan-Suan, berfoto bersama dengannya. Kenapa bisa rusak seperti ini? Katakan padaku, apa yang kamu lakukan pada Bailin? Lepaskan aku. Berhenti.
Minggir,